Baik, didapatkan pasien datang dengan keluhan demam muncul setiap 2 hari sekali, menggigil, nyeri kepala, mual dan muntah setelah pergi ke NTT. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya pasien tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pemakaian obat tidak ada, dan riwayat penyakit sosial juga tidak ada. Lalu dilakukanlah pemeriksaan fisik pada pasien, didapatkan hasil suhunya itu 40 derajat Celcius, konjungtiva pucat, lien trabasufner 3, dan dilakukan juga pemeriksaan penunjang, didapatkan hasil HB-nya 10, pemeriksaan apus darah tepi stadium gametosit bentuk pisang. Lalu dapat didiagnosis bahwa pasien itu adalah maksudnya menderita malaria falciparum. Nah, di mana di sini terdapat patofisiologinya. Jadi dimulai dari plasmodium di tubuh Anopheles sp, di mana plasmodium pada tubuh Anopheles sp itu dalam fase sporozoid. Nah, jadi awal mulanya dia akan menginfeksi pada manusia. Infeksinya ini dimulai saat nyamuk betina terinfeksi menggigit manusia sehat. Nah, saat menggigit, nanti nyamuknya ini akan menyuntikkan air liur ke luka gigitan. Nah, selanjutnya, setelah dia menginjeksi ke tubuh manusia, dia ini akan berada di aliran darah, di pembuluh darah. Ini adalah stage 1. Ini berfungsi untuk mengalirkan sporozoid ke hepatosit. Nah, nanti saat sporozoidnya ini bermigrasi ke hati, untuk mencapai hepatosit, sporozoidnya ini harus melewati sel Kupffer, terus beberapa lapisan hepatosit. Nah, nanti setelah berhasil masuk ke hepatosit, sporozoidnya ini akan mulai berkembang. Nah, perkembangan dalam hepatosit itu nanti sporozoid tumbuh dengan cepat menyerap nutrisi dari sel hati. Lalu sporozoid juga akan berubah menjadi tropozoid, lalu skizon, dan juga merozoid. Nah, nanti merozoid ini adalah bentuk yang paling matangnya dan juga bentuk yang paling kecil tapi paling menginfeksi. Nah, merozoid ini akan dilepaskan karena dianggapnya dia tuh matang gitu lah. Jadi saat merozoidnya sudah terbentuk, dia ini nanti akan dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan kan itu pecah ya, sehingga nanti akan menginvasi ke eritrosit. Jadi saat merozoidnya itu pecah, dia akan dialirkan ke pembuluh darah. Nah, bedanya kalau misalkan ini kan malaria falciparum, bedanya sama Vivax. Kalau misalkan Vivax itu hanya menginvasi eritrosit yang muda aja. Terus kalau misalkan Vivax itu ada dorman. Cuman karena ini malaria falciparum, dimana nanti dia tidak ada fase dorman dan juga dia akan menginfeksi seluruh usia eritrosit. Kalau misalkan tadi yang Vivax, dia itu hanya maunya eritrosit yang muda aja, tapi kalau misalkan falciparum, dia mau sama semua usia eritrosit. Nah, oke, lanjut. Dimana nanti saat invasi merozoid ke eritrosit itu ada, intinya kayak ada suatu reseptor namanya adalah merozoid surface proteins, di mana protein ini merupakan protein permukaan yang nantinya akan membuat orientasi, jadi orientation yang tadinya itu kayak gini kan, ini eritrosit, terus nanti ada merozoid datang. Nah, merozoidnya itu nanti kayak dibawa ke apikal gitu, nanti akan membentuk ring stage. Nah, ring stage ini nanti akan membuat tropozoid lagi, lalu ada skizon stage. Jadi kayak ringnya itu ada di tengah, terus nanti makin lama akan membuat tropozoid eritrosit dan juga akan menjadi skizon stage. Jadi ini skizon yang ada di eritrosit, dimana dia itu juga lebih kecil dan juga lebih menginfeksi kembali. Nah, nanti dari skizon stage itu akan ruptur skizonnya, sehingga ruptur skizon sehingga nanti eritrositnya juga lisis. Nah, dari eritrosit yang lisis ini akan menyebabkan demam periodik setiap 2 hari. Jadi demam periodik pada pasien yang setiap 2 hari ini diakibatkan karena rupturnya skizon. Nah, skizon ini akan ruptur 48 jam per hari, per kali. Jadi 48 jam sekali, dimana itu adalah setiap 2 hari sekali. Seperti itu. Makanya kenapa demamnya itu periodik, karena ya tadi skizon stage-nya itu ruptur.
seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ruptur itu kan udah demam, sehingga nanti akan menyebabkan reaksi inflamasi yang lain dan semakin banyak pelepasan sitokin. Nah, di mana pelepasan sitokin itu akan ada dari paparan ke sistem imun dan juga ada pengaruhnya ke limpa, di mana nanti limpanya kan dia banyak yang ini kan, saat pelepasan sitokin itu banyak, itu kan banyak sel-sel yang kayak terinfeksi. Nah, limpa ini fungsinya untuk membantu agar sel-sel yang terinfeksi ini bisa sembuh, atau dia nanti memfagosit sel-sel yang terinfeksi. Nah, limpa ini nanti akan bekerja lebih keras, juga eritrositnya kan banyak yang rusak kan. Nah, jadi limpa itu bekerja lebih keras, terus aktivasinya juga lebih tinggi, sehingga nanti akan menyebabkan splenomegali. Nah, setelah itu dari paparan ke sistem imun juga menyebabkan banyaknya sitokin seperti IL-1, IL-6, TNF-alpha, dan juga bisa pengaruhnya ke CTZ atau chemoreceptor trigger zone. Nah, kita mulai dari IL-1 sama IL-6 terlebih dahulu, di mana IL-1 dan IL-6 sebenarnya TNF-alpha juga bisa, tetapi di sini fokusnya ke IL-1 dan IL-6. Nah, nanti IL-1 dan IL-6 ini akan membuat arachidonic acid itu tinggi. Lalu nanti arachidonic acid yang tinggi akan dibantu oleh COX-2, sehingga nanti PGE2-nya itu tinggi. Ini juga bisa nih dibantu sama TNF-alpha. Nah, setelah itu saat PGE2-nya tinggi atau prostaglandinnya tinggi, itu akan menaikkan set point sehingga terjadilah demam. Jadi demamnya juga semakin parah gitu. Selain di 2 hari ini, dia juga ada menyebabkan demam. Selanjutnya, habis dari demam itu kan terdapat perbedaan suhu tubuh dengan lingkungan. Nah, makanya dia itu pasiennya akan mengalami menggigil karena terdapat perbedaan suhu tubuh dan lingkungan. Selanjutnya, prostaglandin ini juga bisa menyebabkan sakit kepala, karena prostaglandin ini juga dapat menstimulasi ujung saraf nyeri di meninges, sehingga nanti akan menyebabkan nyeri kepala. Nah, selanjutnya TNF-alpha ini akan menyebabkan leptin tinggi. Leptin itu sebuah hormon yang diekskresikan dari lemak atau dari lipid, sehingga nanti leptin ini menyebabkan rasa kenyang, seperti itu. Selanjutnya kan kalau misalnya rasa kenyang, nafsu makan otomatis turun. Nah, selain itu juga tadi ada dari chemoreceptor trigger zone yang akan membuat rasa mual, sehingga nanti nafsu makannya juga semakin turun. Jadi nafsu makan turun itu bisa disebabkan karena leptinnya tinggi, dan juga dari sitokin ini men-trigger CTZ, sehingga nanti akan menyebabkan mual. Seperti itu. Terima kasih.